Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Yang sama-sama kita hormati kaum minoritas, bapak-bapak. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kapolsek, Bapak MUI, pengurus masjid beserta seluruh anggota, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini mendapat pahala jihad fi sabilillah. Kita bedah buku selama 30 menit. Kalau dibaca dari awal sampai akhir 3 jam baru selesai. Jadi saya sudah pilih-pilih yang ada bukunya, buka halamannya, yang enggak ada lihat aja, pura-pura ngerti aja. Nanti rekamannya ada, bisa ditonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Halaman 27. Apa hukum perempuan sholat ke masjid? Yang satu mengatakan perempuan gak boleh ke masjid, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Ternyata karena belum disebutkan nama Ustadz Wijoyanto. Begitu disebut langsung tenang kembali. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli soto. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Karena belum disebut nama Ustadz Wijoyanto. Satu kelompok, fokusnya ke sini, jangan ke pantun. Satu kelompok mengatakan perempuan lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik dalam sholat dalam kamar, lebih baik dalam sholat dalam tempat yang paling sempit, tertutup, tidak dilihat orang. Itu ada dalilnya dalam hadis Sunan Abi Daud. Jadi kalau nanti ada ustadz yang ceramah, perempuan jangan ke masjid, di rumah aja, di kamar aja, di tempat ruang yang paling sempit, lebih selamat. Betul apa enggak betul? Betul kok, datang kemari. Karena ada hadis satu lagi, Beb. Hadisnya, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Ini yang di depan saya ini perempuan apa perempuan jadi-jadian? Asli, original, bukan habis operasi dari Thailand. Jangan larang perempuan ke masjid. Adakah pertentangan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Memang susah mikir kalau belum makan siang ya. Hadis yang pertama mengatakan perempuan jangan ke masjid. Hadis yang kedua mengatakan jangan larang perempuan ke masjid. Nabinya berapa? 1. Kok hadisnya bisa berbeda? Makanya ada namanya ilmu mukhtaliful hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan ini terjadinya kontradiktif antar masyarakat, banyak sekali pendapat begini begono, ini karena kita tidak berpegang kepada sunnah. Marilah kita kembali kepada sunnah, insya Allah kita akan bersatu. Orang hadisnya aja beda kok. Hadisnya 2. Yang satu mengatakan jangan ke masjid, yang satu mengatakan jangan larang orang ke masjid. Maka yang menyelesaikan masalah ini adalah ulama. Apa kata Imam Nawawi di halaman 28? Ustadz Somad nulis buku kok ditulis Arab gundulnya Pak Ustadz? Saya udah tulis terjemahnya. Seperti kita bertamu ke rumah orang, ada kacang, ada agar-agar, nggak usah dimakan semua, sesuaikan dengan kemampuan gigi. Kalau mampunya agar-agar, ya agar-agar aja, kacangnya jangan dikunyah. Kalau mampu semuanya, telan. Begitu juga buku ini. Kenapa ada Arab gundulnya? Bagi santri kiai baca Arab gundulnya. Saya nggak mampu, kan ada terjemahnya. Untuk apa Ustadz buat Arab gundulnya? Supaya orang jangan nuduh Ustadz Somad, Ustadz penipu, pembohong. Iya cuma ngarang aja tuh, belum tentu ada. Ini dia. Idza lam yatarattab alaihi fitnatun wa annaha la takhruju matibatan. Kalau perempuan itu keluar rumah tidak menimbulkan fitnah dan tidak memakai parfum berlebih-lebihan. Kalau parfum hanya sekedar menghilangkan bau ketek, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai imam di atas lantai 2 hilang ayatnya gara-gara wow, menimbulkan fitnah.
Selama perempuan itu cukup syarat, hukumnya ke masjid mubah. Boleh. Di Palestina, perempuan nggak boleh ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Masjid Raya atau Masjid Agung? Masjid Raya Al-Ittihad. Ada ibu-ibu ditangkap Israel? Nggak ada. Jadi kalau ada bapak-bapak yang bilang, kamu jangan ke masjid. Aslinya perempuan itu punya 5 hak terhadap suaminya. Bu, masih sadar? Ibu punya 5 hak terhadap suami. Yang pertama makan. Ibu udah makan? Yang kedua pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Yang ketiga tempat tinggal. Sudah dikasih tempat tinggal? Yang kelima pendidikan. Aslinya suami yang mendidik istri. Tapi karena suaminya nggak bisa mendidik, maka dia lepas ke masjid untuk belajar. Bukan untuk arisan. Tapi kalau ada arisannya juga nggak apa-apa selama tidak ada unsur riba. Yang kelima, mesti ada perhatian dari suami. Karena kalau suami tidak memperhatikan istrinya, istrinya akan mencari perhatian suami orang. 5 kewajiban suami menjadi hak istri. Salah satunya pendidikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata Pak Ketua Masjid Raya Al-Ittihad, masjid kita pengajiannya full dari subuh sampai isya, ada pengajian terus. Jadi kalau ibu di sini pengajian, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, bulan Ramadan, i'tikaf, tarawih, insya Allah setahun di sini lebih hebat dari mahasiswa yang masuk kampus, apalagi online. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, bolehkah perempuan ke masjid? Udah selesai kami bahas kemarin. Aku nggak ingat saking panjang ceritanya. Udah kami bahas dalam buku Ustadz Somad 99 tanya jawab. Kenapa ditulis 99? Karena kalau dibuat 88 nanti Densus tersinggung. 99 mengambil barokah Asmaul Husna. Sekarang halaman 29. Bagaimana cara meluruskan shaf? Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Bahunya rapat dengan bahu, kakinya rapat dengan kaki. Saya kalau ada orang di sebelah saya nempelkan bahunya ke bahu saya enggak terganggu. Kenapa? Karena bahu saya ditutup kain. Bahu dia juga ditutup kain. Tapi kalau kaki dia nempel ke kaki saya juga termasuk manusia enggak yang terganggu. Tapi enggak semua orang seperti saya. Ada orang ketika kakinya ditempel orang lain dia risih. Jadi kalau teman di sebelah itu kita tempel dia geser, jangan ditempel lagi. Nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman yang baru tobat. Itu sholat dia yang pertama. Begitu geser-geser terus, kumat setannya. Akhirnya kelahi di masjid gara-gara kaki. Jadi kalau dia ditempel nggak nyaman, risih, cukup rapat aja. Jadi saya kalau sholat ditempel orang kaki saya nggak apa-apa. Cuman kadang dia gerak-gerak dikit. Kadang imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang masih geser kaki lagi. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Mungkin di kalangan ibu-ibu nggak jadi masalah karena ibu-ibu pakai kaos kaki, kok kaos oblong? Mana ibu-ibu? Man wasala safan wasalahullah. Siapa yang nyambungkan shaf, maka Allah menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf, maka Allah putuskan hubungan dengan dia. Jadi shaf ini bukan perkara yang sepele. Kalau mau nyambung dengan Allah, maka sambunglah shaf. Jangan putus shaf. Shaf itu Pak Ustadz, apa yang ada kuah-kuah, itu shaf ayam. Yang dimaksud dengan shaf ini artinya barisan. Ada barisan lurus. Allah suka barisan yang lurus. Ibu, bapak sudah tahu nggak bahwa sebelum sholat itu shafnya mesti lurus? Dari kecil kan? Tapi kenapa imam selalu sebelum sholat luruskan shaf, luruskan shaf?
Karena sifat manusia ini lupa. Belum pernah saya sholat tiba-tiba imam di masjid itu ngomong gini, jamaah sekalian, saya tidak menyuruh kalian meluruskan shaf karena kalian udah tahu semua kan? Sunnah hukumnya imam sebelum ngangkat takbiratul ihram, dia lihat dulu ke belakang. Kalau saya jadi imam, sawus sufuf fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya pun lihat jamaah. Ini kue kok belum dibagi semua ini. Luruskan shaf. Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya lihat kanan sudah lurus, ada yang enggak nyambung. Itu shaf pertama kok belum ini. Itu yang belakang maju ke depan, maju ke depan. Nah, udah lurus semua, sudah. Cukup begitu, enggak perlu lantas imamnya ke belakang meriksa satu-satu. Mentang-mentang dari Babin Kamtibmas. Jadi dulu ketika masih mahasiswa, kawan saya sholat, imamnya ini mahasiswa dari Libya. Dia masalah shaf ini enggak sah sholat kalau shafnya enggak lurus. Dia periksa ke belakang, satu-satu dia periksa kaki. Ada satu anak Afrika, karena terlalu lama, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tidak berdarah. Jadi dia selalu lihat kanan, kiri, lurus. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Saya ketemu imam macam-macam. Ada satu imam gini, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada satu lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Ada juga. Kenapa mereka ngomong gitu? Karena takut jamaahnya enggak khusyuk sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ngejek cincin. Enggak, saya pakai cincin. Cincin Ustadz biasa aja. Cincinnya biasa, kenangannya yang luar biasa. Halaman 30. Bagaimana dengan posisi anak kecil? Ini bapak-bapak bawa anak kecil ke masjid. Satu-satu bapak lagi ngamuk. Jangan bawa anak ke masjid. Saya paling anti dengan anak masjid. Darah tinggi saya kumat. Jantung koroner saya ngamuk. Kalau di masjid masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, insya Allah Masjid Raya Al-Ittihad sampai hari kiamat nggak putus orang sholat. Jangan marah ke anak kecil. Saya dikirimin video, anak-anak kecil di belakang ketawa. Kiki. Ada bapak yang emosi ke depan, dia mundur, dia tendang anak, mental ke belakang. Ibu udah dapat videonya? Nanti saya kirim. Anak kecil terbagi 3. Yang pertama sobi. Sobi belum bisa menerima perintah. Yang kedua mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bagus, mana enggak bagus. Tapi belum akil balik. Yang ketiga amrod. Hampir nyaris akil balik. Sobi, anak umur 4 tahun ke bawah, 4, 3, 2, 1. Itu kalau bisa jangan. Kenapa? Karena dia belum bisa nerima perintah. Kalau dia ribut di belakang kita giniin, dia balik giniin kita. Tapi ini mumayyiz nih. Ini mumayyiz. Begitu saya tunjuk langsung duduknya lurus. Begitu saya tunjuk, yang mumayyiz nih bisa. Diam ya nak ya, nanti jangan gerak ya. Ya. Dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam dia enggak gerak-gerak. Nah ditanya kawannya, ente kok nggak rukuk, nggak sujud? Kata papa jangan gerak. Tapi dia udah bisa menerima perintah, tapi belum akil balik. Aslinya anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak jangan diletakkan di shaf orang dewasa. Anak-anak ini mutus shaf. Anak-anak tidak memutus shaf. Lalu kenapa anak-anak di Indonesia tidak dibolehkan di pada shaf orang dewasa? 2 sebab. Yang pertama, karena anak di Indonesia belum khitan. Ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama anak saya, Sami khitan umur 8 hari. Di khitan. Kenapa Ustadz cepat khitan? Karena saya bintang iklan sunatron. Ada orang Riau, pakar sunat di Malaysia. Masa orang Malaysia terus yang dapat? Akhirnya dia pulang. Nama programnya sunatron. Saya diangkat jadi bintang iklannya. Bapak dan Ibu, Anda mau khitan? Daftarkan segera anak dan suami Anda.
Tidak perlu pakai perban, tidak dijahit, tidak pakai kain, langsung pakai celana. Khitan pagi, sore bisa akad nikah. Pakailah sunatron. Berikut ini sunatron. 99 anak akan dikhitan. Pemotongan pertama dimulai oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya diperintahkan nyunat, saya nggak berani. Terus terang, kalau nyembelih sapi saya berani. Tapi untuk nyunat, khawatirnya salah potong karena grogi, habis. Hilang masa depan dia. Jadi anak saya dikhitan, ternyata bagus khitan pakai sunatron. Anda ingin mengkhitan anak Anda menggunakan sunatron? Hubungi nomor kontak berikut ini. Oh, Ustaz endorse dapat persenan ya? Sampai sekarang belum dapat. Hanya untuk memudahkan anak umat Islam. Karena kalau belum dipotong, di balik kulit itu kulfah. Nama kulitnya kulfah, itu ada najis yang tersimpan. Yang kedua, kenapa anak-anak di Indonesia itu dikatakan memutus shop? Karena anak-anak di tempat kita kadang belum belajar sholat, fikih, toharoh yang benar. Kencingnya nggak cebok. Lalu kemudian, kalau anak saya bukan cuma kencing nggak cebok, nggak cebok Pak Ustaz. Atau anak-anak masih pakai pampers, dia bawa najis. Atau anak-anak ini wuduknya belum sempurna. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, pas saya mau ambil wuduk, dia wuduk depan, dia hidupkan keran, dia ambil gini aja wuduknya. Pas kaki dia tendang-tendang aja. Anak-anak ibu, tolong ajarkan, jangan bosan tiap hari, tiap wuduk. Nah, itu wajahnya mesti kena semua. Itu wajahnya digosok, tangannya sampai siku, telinganya, ini bagian dalam, ini bagian luar, dibasahin dulu pakai keran, habis itu, jangan sampai kamu ganteng, putih, tapi telingamu ada sarang Spiderman. Kakinya, tumitnya mesti kena. Kalau ustadz yang ceramah nggak masuk ke telinga dia, tapi kalau ibu yang ngajar, walaupun ibu bukan profesor, doktor, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, tapi anak ibu dapat pelajaran, nanti anak ibu ngajar istrinya, ngajar anaknya, ngajar cucunya, ibu mendapatkan ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat sampai hari kiamat. Amin. Jadi kenapa anak di Indonesia dikatakan memutus shop? Dua sebab. Pertama, karena toharoh wuduknya belum sempurna. Yang kedua, karena belum khitan. Kan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu Masjid Raya Ittihad. Tugasnya cuma buka satu-satu. Udah khitan, masuk. Belum khitan, sini. Udah, nggak mungkin. Repot lah ketua masjid ngurus itu semua. Jadi, anak-anak kalau dia cukup syarat, dia boleh berada di shop orang dewasa. Tapi karena mayoritas anak di Indonesia mengalami seperti yang saya sebutkan dua tadi, kadang toharahnya belum sempurna, kadang wuduknya nggak lengkap, belum khitan, maka solusinya win-win solution. Kalau disuruh pulang nggak baik, nggak mendidik, maka dibuatkan khusus satu shop anak-anak di belakang. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas apa nggak jelas? Yang bilang nggak jelas itu cuma dua jenis manusia. Yang pertama, nggak punya paket 2 giga. Yang kedua, bodoh. Buktinya jamaah Masjid Raya Ittihad orangnya cerdas-cerdas walaupun belum sarapan. Nah, selanjutnya halaman 32. Apa hukum orang yang sholat nggak pakai niat? Sholatnya nggak sah. Innamal a'malu bin niat. Ibu tadi mau kemari ikut pengajian ini ada niatnya atau sekedar nggak sengaja? Ada niat. Saya niat mau ikut pengajian lillahi ta'ala. Tapi tidak semua niat itu diucapkan di lisan, dikatakan di bibir. Ada kalanya niat itu hanya di dalam hati saja. Ibu mencintai bapak kan? Nah, itu buktinya dia dalam hati aja, dia nggak jawab. Pas saya tanya, ibu bapak kan? Jadi tidak selamanya dilafazkan di mulut. Pertanyaan nomor 11 halaman 32. Apa hukum melafalkan niat? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazina sanati lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu
Usolli fardal jumu'ati raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, guys. Itu lafal niat. Niat itu letaknya di dalam hati, nggak ada suara, nggak berbunyi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba sholat, Allahu Akbar, apakah kita bisa mengatakan, sholat kamu nggak sah? Dia tidak melafazkan niat. Apakah dia tidak berniat? Belum tentu, karena niat ada di hati, niat ada di dalam. Tapi kadang orang kan sebelum sholat dia buka handphone. Dia buka handphone, lihat WA, lihat macam-macam, update status, lihat perjalanan Ustadz Somad, lihat jadwalnya di mana aja, Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu, dan maksudnya yang belum follow silakan follow. Nah, lalu kemudian hatinya kacau balau, bingung. Maka sebelum dia sholat, dia luruskan dulu hatinya. Sholatnya sholat apa? Usolli fardhoz zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Usolli fardhoz zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ada kalanya orang dia mengucapkan dulu baru hatinya connect. Tapi ada kalanya orang enggak, langsung masuk masjid. Allahu Akbar. Tergantung masing-masing. Karena dia khawatir nanti takutnya enggak jelas di pikiran dan hatinya langsung sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba hatinya berkata-kata, bro ini sholat zuhur apa sholat asar? Asar apa zuhur ya? Asar aja deh. Ini enggak bisa begitu. Jelas? Ibu-ibu yang sebelum sholat melafazkan niat, angkat tangan. Ibu-ibu yang sebelum sholat enggak melafazkan niat, angkat tangan. Berarti banyak yang bingung. Sebagian melafazkan niat, sebagian enggak melafazkan niat, tapi semuanya berniat. Pertanyaan nomor 12. Halaman 33. Kapan waktu lain suara sekarang? Apa karena waktu udah habis ya? Kapan waktu berniat sholat? Saya bacakan menurut pendapat ulama. Ittafaqa salasatun minal a'immati. Sepakat 3 mazhab. Wahumul malikiyatu, mazhab maliki, wal hanafiyah wal hanabilah, hanafi dan ambali, ala an yasihha an tataqaddaman niyatu ala takbiratil ihram. Menurut pendapat mazhab maliki, hambali, hanafi, sholatnya sah kalau niatnya sebelum takbiratul ihram. Terus yang mazhab syafi'i gimana Pak Ustadz? Wa khalafa syafi'iyyatu faqalu. Menurut mazhab syafi'i, labudda min antakunan niyatu muqaranatan li takbiratil ihram. Niatnya sejalan dengan takbiratul Allahu Akbar. Makanya nanti kalau kedengaran imamnya takbirnya panjang, Allahu Akbar, itu dapat dipastikan dia bermazhab Syafi'i. Karena dia mau masang niatnya di dalam takbir. Kalau ada imam di tempat kami pendek aja Pak Ustaz, Allahu Akbar, berarti dia niatnya sebelum takbir. Imam di tempat kami Pak Ustaz enggak takbir sama sekali. Itu namanya imam grogi. Saking kan groginya baru pertama kali langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sholat apa MTQ? Ustadz Somad kalau sholat niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Saya kalau sholat niatnya dalam takbir. Saya pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Saya sholat Jumat 2 rakaat fardu jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya yang niatnya sebelum takbiratul ihram. Yang tidak sah itu habis lari-lari, main-main, jogging langsung masjid, Allahu Akbar. Tiba-tiba ini sholat apa ya?
Sholat maghrib aja? Nggak sah. Karena niat itu sebelum atau di dalam. Jelas? Masih banyak lagi ya. Sampai maghrib juga kayaknya nih. Halaman 41. Yang satu sebelah sini doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang sebelah sini baca iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang iftitahnya Allahumma ba'id, angkat tangan. Yang iftitahnya Allahu Akbar kabira. Kelahi antara Allahumma ba'id dan Allahu Akbar kabira. Akhirnya diputuskan dengan voting. Di halaman 41 saya buat doa iftitah riwayat yang pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Riwayat yang ketiga, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Riwayat yang keempat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayat yang kelima, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Riwayat yang keenam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq. Riwayat yang ketujuh, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadah. Jadi sebenarnya doa iftitah itu ada 7. Yang selama ini dibaca cuma 1. Ya enggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau saya lihat-lihat, yang saya baca selama ini 1,5. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dilanjutkan iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa tujuan Ustaz Somad menyebutkan sampai 7 iftitah ini? Mau nambah hafalan kami ya? Penderitaan yang lama aja belum selesai Pak Ustaz. Tujuan saya cuma 1, supaya kita jangan kelahi pikiran sempit nyalahkan orang. Apapun iftitahnya selama masih ada dalam hadis sahih maka baik. Kalau sholat nggak pakai iftitah sama sekali karena preman baru tobat, ya nggak apa-apa, karena iftitah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dia sunat baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, makmumnya komplain. Kenapa ente nggak baca iftitah, langsung Fatihah? Ya terserah saya imam. Tapi yang namanya sholat tentu ada sunat-sunatnya. Mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat, Allahu Akbar. Ada makmum di belakang baca doa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Enggak pernah aku ajarkan kepada siapapun. Kata sahabat, ana, saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Kata Rasul, ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku melihat pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, dia berkata, sejak aku mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Tapi saya enggak menyalahkan yang Allahumma ba'id. Jangan sampai kelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira dalam masjid. Kelahi hanya gara-gara iftitah. Akhirnya yang ketawa yang enggak sholat. Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara iftitah. Untung kita enggak sholat. Mari kita lanjutkan permainan ini. Kelepak bala 6. Halaman 47, pertanyaan yang ke-18. Ketika akan membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzubillah? Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin,
Apa hukum membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah? Maka membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillah hanya pada rakaat yang pertama saja. Jadi kalau ada orang yang setiap membaca Fatihah, a'udzubillah dulu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baca a'udzubillah. Itu mazhab Syafi'i. Selama ini ibu, saya nggak ingat Pak Ustaz. Tahu-tahu selesai aja. Wah, ini sholat. Ini namanya sholat Valentino Rossi. Selesai. Kata Syekh Ali Jum'ah, usahakan sholat itu walaupun nggak bunyi zuhur asar tetap ada nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu membantu kekhusyuan. Kadang banyak orang sholat nggak pakai nafas, mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Kalau dia bergerak mulutnya, bernafas, pasti ada tumakninah. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Allahu Akbar. Ini banyak orang sekarang sholat nggak bergerak mulutnya. Kalaupun bergerak cepat sekali. Allahu Akbar. Kayak dapat tempe mendoan panas. Sholat apa ini? Padahal sholat itu adalah pengakuan di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi jangan sampai mengganggu teman di sebelah. Nanti inna sholati wa nusuki. Kata teman, aku sholat juga. Emang lu aja. Nah, halaman 49. Tadi dimulai jam 1:30, sekarang udah jam 2. Sudah habis 30 menit. Ternyata kalau kita ngaji di depan orang yang hatinya terbuka untuk ngaji itu waktu begitu cepat berlalu ternyata. Luar biasa. Halaman saya sampai panitianya datang ngamuk ke atas. Halaman 49. Ketika baca Al-Fatihah, itu bismillahnya dibaca jahar apa sir? Di masjid Al-Ittihad sir apa jahar? Jahar. Saya tahu, tadi kan saya sholat Jumat di sini. Saya cuma ngetes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain, enggak ada sama sekali, sir pun enggak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anaknya nanya pulang. Mama. Ya. Tadi masjid sana ada bismillahnya. Ya. Terus kita pas sholat di sana, bismillahnya ada tapi bunyinya kecil. Itu di situ mungkin mikrofonnya rusak. Inilah kalau dia nggak belajar mazhab. Maka di sini dijelaskan halaman 49, 50, 51, 52, 53 lengkap dengan hadis-hadisnya. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi dan Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki nggak pakai basmalah, namanya basmalah, bacaannya bismillah, namanya ta'awuz, bacaannya a'udzubillah, namanya hauqalah, bacaannya la haula wala quwata illa billah, namanya tasbih, bacaannya subhanallah, namanya tahmid, bacaannya alhamdulillah, namanya takbir, bacaannya Allahu Akbar. Jadi jangan nanti ada itu nampaknya Ustaz Somad itu aliran sesat, masa dia bilang kita baca basmalah, orang kita baca bismillah kok. Basmalah
Dulu ada mahasiswa saya, anak pertama basmalah, nomor 2 hamdalah. Alhamdulillah. Untung nggak yang ketiga innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko tuh mazhabnya Maliki. Guru-guru kami kalau jadi imam sholat nggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suatu ketika diundanglah Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki. Diundang oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko di Rabat. Kami mahasiswa ikut sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dalam hati sedang sholat heran. Duh, kok dia pakai bismillah? Tapi nggak nanya teman. Nggak mungkin saya tanya, kok dia bismillah? Nggak tahu. Selesai sholat, pas lagi makan, nanya sama Syekh, iya, saya kan mazhab Maliki. Iya, kok tadi pakai bismillah? Karena kalian semua mazhabnya Syafi'i. Kalian mahasiswa ngerti, tapi orang-orang di kedutaan ini kan nggak semuanya ngerti. Nanti kalau saya pakai mazhab Maliki, takutnya mereka bingung. Makanya kalau di wilayah daerah kita mazhabnya Syafi'i, imamnya pakai mazhab Syafi'i. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudes, datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Masjid Istiqlal. Ada rekamannya di YouTube, coba cari, tulis saja di situ. Syekh Sudes Istiqlal. Nampak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heran orang. Loh, Syekh Abdurrahman Sudes kan mazhabnya Hambali, Saudi Arabia. Waktu di Masjidil Haram dia nggak pernah bismillah jahar. Kok tiba-tiba di Istiqlal jahar? Ini namanya fikih dakwah. Menghormati orang lain. Bukan fikih mencela-mencele. Jelas? Alhamdulillah jelas. Ustaz Somad itu jelas. Apa hukumnya makmum baca Fatihah? Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Makmum yang di sebelah enggak baca. Selesai salam, kata yang sebelah, "Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab." Masuk surat tilang. Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab. Ucapan dia betul. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Inilah yang dijadikan mazhab Hanafi sebagai dalil. Imam makmumnya nggak perlu baca Fatihah lagi. Sedangkan mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis juga. Apa bunyi hadisnya? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat kalau orang enggak baca Al-Fatihah. Imam baca Fatihah untuk dia, makmum baca Fatihah untuk dia juga. Mazhab Maliki, kalau makmumnya dengar, maka makmumnya enggak perlu baca Fatihah. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum enggak perlu baca Fatihah karena dia ada dengar. Dia kan udah dengar bacaan imam. 3 mazhab. Mazhab Hanafi nggak perlu baca karena imam udah baca. Mazhab Syafi'i wajib baca karena nggak sholat nggak sah kalau nggak baca. Mazhab Maliki kalau udah dengar bacaan imam nggak perlu. Tapi kalau sholat zuhur dan asar tetap baca Al-Fatihah. Jelas? Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya pakai mazhab Syafi'i. Karena di pondok saya belajar mazhab Syafi'i, di Mesir saya pakai mazhab Syafi'i, di Maroko guru saya Maliki. Tapi mereka mengatakan amalkan mazhab Syafi'i. Jadi setelah pulang saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya nggak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya salahkan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, berarti saya imam yang ke-15. Siapa kita nyalahkan para ulama? Itulah pentingnya kita mengkaji pendapat mazhab, bukan untuk mencela-mencele, bukan untuk nyari enak-enaknya, tapi untuk menghormati saudara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Habis 40 menit. Wallahu a'lam bishawab.